Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhā wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, para jamaah sekalian, kemarin sampai wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Artinya itu kan, dan saya tidak tahu dan engkau Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib, yang tidak nampak. Nah, doa kita dalam istikharah itu tadi begitu, dan ada terusannya. Apa terusannya? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi istikharah itu kan artinya curhat, minta petunjuk kebaikan di dalam memilih urusan. Nah, Allahumma, ya Allah, in kunta, jikalau engkau ya Allah ta'lamu, mengetahui, semerap tahu, bahasanya begitu, anna hadzal amra, di situ ada harfu takkid namanya, sesungguhnya, bahwasanya, hadzal amra, urusan ini, masalah ini, sing butuh solusi, butuh solusi napa? Harus dipecahkan. Nggih. Khairun li, khairun itu adalah membawa kebaikan bagi aku, Rasul, ya Allah. Jadi bahasanya, ya Allah, jikalau engkau ini mengetahui bahwasanya urusan ini kok baik bagi aku, ya Allah, itu namanya khairun. Khairun itu di atasnya namanya hasan. Oke. Makanya di Al-Quran itu juga ada namanya khairun. Buktinya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Nah, al-khair itu kebaikan yang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis dalam konteks ayat itu. Nah, kalau dalam hadis ini adalah kebaikan yang nantinya sudah diberikan stempel takdir oleh Allah. Berarti Allah dan Rasulnya dalam konteks sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apa artinya? Ya Allah, jikalau engkau ini mengetahui bahwasanya masalahku ini, urusan ini, itu engkau yang maha tahu bahwa itu kalau toh baik bagi aku, ya Allah. Oke. Fidini, di dalam agamaku. Jadi kalau urusan itu, masalah ini kalau toh baik bagiku, satu di antaranya adalah di dalam memperjuangkan agamaku, ya Allah, dini. Jadi lagi-lagi orang yang beriman itu lagi-lagi yang ditunjukkan pertama adalah urusannya memperjuangkan agamane Allah. Berarti tidak egois. Egois nih corong sakniki niku ya
Wong saiki egois ngono lho, cara saiki. Cara wong biyen niku sakarepe dhewe. Mendahulukan pribadinya tanpa memperdulikan ke orang lain, urusane wong liya. Itu egois. Sakarepe dhewe lah. Ternyata Rasulullah mengajarkan dahulukan masalah agama. Agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Nah, maka sering saya sampaikan contoh, kita ini punya rumah bagus. Masjid kita, rumahnya Allah, tempat ibadah kita, rumahnya Allah yang kita pakai ibadah itu harus lebih bagus dari rumah kita. Nah, ini contoh. Dinun itu begitu. Lagi urusan pedoman hidup, sumber hukum di dalam hidup, maka agama itu yang jadi tuntunan, jangan jadi tontonan. Kalau sudah bahas agama berarti Al-Quran dan hadis itu sebagai rujukan pedoman hidup. Masalahnya kadangkala agama niki ngapunten Bapak Ibu, para jemaah sekalian, itu dikalahkan dengan urusan adat kebiasaan yang mana dipengaruhi oleh kepentingan menungsane. Dan Al-Quran agama ini ditinggalkan karena ada kepentingan adat niku wau. Napa adat niku contone? Nglamarno anake, nglamarno dulure, keluargane. Nek sek alirane wong Jawa kepercayaan, ya sek diitung dina ketemu selawe, ngoten terus. Nah, padahal itu ada tuntunannya apa enggak kira-kira? Ada tuntunan apa mboten? Enggak ada. Sing ada itu ya Al-Quran dan hadis. Nah, ini contoh agama itu di situ, dinun. Praktek dalam masalah akidah sering saya sampaikan. Akidah berarti keyakinan. Maka kalau kita langgar agama itu tentang akidah, maka namanya syirik. Syirik niku napa? Menyekutukan Allah. Lah, penyakit syirik niku Bapak Ibu ngapunten. Penyakit syirik indikasine ya takhayul, khurafat sama bid'ah itu. Ya kan? Sering saya kasih contoh. Kalau sudah masalah khurafat Bapak Ibu yang kemarin, contoh makam, kuburan sing dikeramatno, kemudian dadi proyek Jawa. Proyek Jawa ini kenapa? Ya apa caranya menghasilkan uang. Akhirnya dibuatlah kuburan itu sebaik mungkin. Kemudian datanglah orang di situ. Kuburannya tokoh-tokoh. Datanglah kemudian dalane dipaving. Kemudian sing dodol pentol ya teko. Sing dodol minuman ya teko. Sing joko parkir ya teko. Masjidnya sepi, genti di makam-makam tersebut. Padahal orangnya itu soleh baik, tapi orang yang menjadikan begitu yang tidak baik. Padahal hadisnya Rasulullah, ingkoto amalu, amalnya sudah terputus. Nah, wasilah yang begini nih yang dilarang. Wasilah ini kenapa? Perantara. Perantara itu yang boleh itu yang masih hidup, yang meninggal nggak boleh. Ingkota amaluhu. Contoh, Abah Syukur niki wonge rajin khusuk ibadahe. Maka kita Abah Syukur, moga Abah Syukur masih hidup. Saya nitip doakan saya setelah jenengan sholat Abah Syukur, moga-moga kita ini jadi orang baik. Niki boleh napa mboten? Boleh karena masih hidup. Nah, wasilahnya ini boleh karena beliau masih hidup. Nah, yang meninggal itu nggak boleh. Maka
Sekarang yang terjadi khurafat modern yang begitu itu tadi. Banyak makam kuburan yang semestinya tidak dibangun dan diproyeksikan jadi proyek besar-besaran. Apa meneh labelnya tokoh-tokoh itu tadi. Nah, niki Bapak Ibu, ini urusan agama. Yes. Kemudian pohon besar dianggap punya kekuatan dan lain sebagainya. Itulah khurafat. Tahayul lagi masalah ramalan bintang. Kemudian ada burung dan sebagainya. Percaya pada kahanah, dukun, perdukunan, paranormal dan lain sebagainya. Lah itulah indikasi syirik semua. Sing normal ya gak dipakai apa meneh sing. Lah arti wong normal itu nopo? Akal pikirannya didamel, kemudian hidayahnya dari Allah, fitrahnya dipakai. Nah, bid'ah itu begini, makanya hadis Rasulullah yang sangat ekstrim, tegas itu. Fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, terjemahannya banyak. Saya garis bawahi namanya yang bid'ah itu. Bid'ah itu kalau kakek ain bada'a itu artinya menciptakan, menjadikan suatu hal yang baru di dalam akidah dan ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Tapi kalau bada'a pakai hamzah itu memulai pekerjaan. Nah, apa maksudnya seperti bid'ah itu, ya kan? Ini urusan akidah sama ibadah, kok tidak ada contoh dari Rasulullah, itulah bid'ah. Contoh, sampean takbir, kula meneh takbir iku wis normal ngene iki. Nah, kok sampean balik mengguri gitu. Nah, halo. Lah, ini artinya apa? Ini namanya apa? Bid'ah. Ini dalam segi ibadah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sudah urusan duniawi, itu bukan masalah bid'ah lagi. Contoh, kula ke contoh mawon. Niki Masjid Al Akhlak. Bentuke nggih ngeten iki. Sampeyan model bentuk karena kesepakatan jamaah, modelnya begini ini bukan bid'ah. Sing gare bid'ah niku napa? Salate gedhepno ngetan. Iku dadi bid'ah. Lah, maka arsiteke Masjid Al Akhlak, Masjid Al Ikhlas, Masjid Cenggu niku beda-beda. Karena urusannya arsitekturnya urusan duniawi. Tapi saya tetap madhep pundi? Kiblat. Nah, lho mbiyen Rasulullah salate lho gak gawe keramik. Gawe napa? Pasir. Nah, ini berarti bid'ah ini lho. Nah, urusannya bukannya begitu. Lah, karena sarananya adalah urusan duniawi, kenyamanan, kekhusyuan di dalam ibadah, bukan bid'ah. Nah, maka jangan gampang membid'ahkan. Makanya dalam konteksnya tadi apa? Kalau sudah urusan agama, masalah akidah dan ibadah, ya kan? Contohnya dari Rasulullah. Kalau tidak ada contoh baru namanya bid'ah. Kalau urusan duniawi tidak ada bid'ah, begitu. Nah, kalau diantar bid'ah kabeh semua, ya wis gak lampu, wis gak AC, gak kipas. Nah, begitu aja Mas kalian. Nah, seperti baju jenengan kita ini. Seperti jenengan ini katanya baju apa itu? Muslim. Sing jare baju muslim ku sapa? Wong Jackie Chan, Jet Li mbiyen pakai baju ngono sampean delok nek gelut kae. Ya kan? Ini kan baju takwa kan katanya kan. Padahal itu berasal dari mana baju gitu itu? Cina. Lah, maka bagaimana? Urusannya bukan masalah pakaiannya sekarang, urusan
hati. Nah, disitulah akhirnya ada adab sopan santun di dalam berpakaian. Nah, sing ngarani baju takwa kok wong Indonesia. Padahal asli ini gitu asbabun nuzule iku ya baju ndi? Ya jetle nek gelut yang kelambi iku. Ya kan, pelem-pelem ngoten niku. Nah, ya ini loh Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi harus kita pahami dalam hidup itu begitu. Ini baru urusan agama. Lah maka doa itu di dalam salat setelah istikharah itu tadi, mintalah segala urusan itu kebaikan yang mana baiknya bagiku di dalam urusan agamaku. Satu itu. Yang selanjutnya wa ma'asyi. Ma'asyi itu apa? Aspek kehidupan. Ma'asyi itu jamak dari ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Sesuatu hal yang sifatnya masalah kompleks dalam hidup. Rizki, ya kan? Mungkin pekerjaan, duit akeh tapi gak tenang, masalah apa mboten? Masalah. Wong ora duit tapi tenang, masalah apa mboten? Gak masalah, ngono. Ya kan? Contohnya begitu. Nah itu ma'asyi. Dari segi ekonomi terutama kehidupan. Ya kan? Apa meneh hari-hari begini ini, masalah ekonomi luar biasa lah. Ini artinya semuanya minta petunjuk kepada Allah bagaimana berdampak dalam hidup al-ma'ash. Ma'asyi, kehidupanku. Nggih, kehidupanku. Contoh, sak keluarga lengkap. Ya Allah, enak. Engko nek keluarga pirang kakang numplek dadi siji nek omah, masalah akhirnya. Nah, disitulah muncul masalah-masalah dan setan itu paling seneng nggodha. Lewat bojone gak kenek, lewat anake gak kenek. Urusan dunya lah ma'asyi, kehidupan. Nah, macam-macam itu maka mintalah kepada Allah bagaimana baiknya membawa dampak dalam kehidupan itu tadi. Wa akibati amri, ya Allah, akibat dampak urusan iki ya Allah. Contoh, di dalam memilih jodoh, seandainya kok ini kok tidak baik ya Allah, maka tunjukkan. Nah, ini contoh masalah jodoh. Mungkin masalah memilih pekerjaan, ngajokno proposal lamaran terpuji-puji kok gak ono sing nyantol, gak ono sing diterima. Maka jangan suudzon kepada Allah. Allah iki jarene Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Mosok aku nglamar anjuk dindi, pekerjaan kok gak ono sing masuk, akhirnya tenger. Akhirnya napa-napa pinggire dalan. Stres dan sebagainya lah. Ini jadi kadangkala kita ini mendahulukan nafsu sana. Sing nafsu itu identik dengan kejelekan. Surat Yusuf ayat 53. Dan begitu itu setan sangat senang mengganggu. Mulane bejo-bejone menungso niku nek selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Lah cara menyebut hidayah, berbuatlah baik, dekatlah dengan Allah. Minimal melaku perilaku ucapan itu adalah dengan selalu ingat kepada Allah. Bukankah kita sudah diajari zikir Rasulullah, ahabbul kalam ilallah arba'un la yaduruka bi ayyina bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Yes. Auqala ajil amri. Kemudian atau kita ini berkata dalam hati kita, mergo njaluki iku mang, ya Allah, seandainya itu baik bagiku di dalam agamaku. Kemudian kehidupanku sing kompleks masalah iku mang. Kemudian akibat dari urusanku iku sekiranya kok begini. Contoh begitu,
maka ya Allah, auqala ajil, maka segerakan dekat. Ajil di situ pakai ain itu artinya waktu dekat. Makanya kita dalam puasa Ramadan ketika berbuka puasa dijenengin apa? Takjil. Apa takjil itu? Takjil itu kan nyemilan untuk apa? Membatalkan puasa. Nah, apa? Menyegerakan, segera. Itu pakai ain. Tapi pakai hamzah, ajal, itu artinya napa? Mohon maaf, waktu kedekat dengan kematian. Nah, makanya ajil itu mendekatkan. Jadi sekiranya yang baik-baik tadi, ya Allah, menurut Engkau ya Allah, segerakan dalam waktu dekat. Nah, amri segala urusanku, wa ajiluhu fakturhu. Seandainya itu kok waktu dekat, kok nggak ada ya Allah tunjukkan. Wa ajiluhu, mungkin waktu yang akan datang. Contohnya tadi, ngelamar pekerjaan merono mrene perusahaan iki, PT iki, pabrik iki gak nyantol-nyantol. Maka bisa jadi Allah mau memberikan yang terbaik. Maka ditundalah oleh Allah di waktu yang akan datang. Tapi yang nafsu ini menungso, itu mesti itu tadi. Kok gak ono sing nyantol. Nah, maka harus berhusnudzon, berbaik sangka. Mungkin Allah akan mengganti yang terbaik di waktu yang akan datang. Nah itu. Nah, kalau toh waktu dekat ya Allah, segerakan. Tapi seandainya tidak ya Allah, wa ajilu yang akan datang. Kalau sudah begitu, fakturhuli ya Allah, maka tetapkan takdir itu bagiku ya Allah. Artinya kalau seandainya baik dalam waktu dekat, tunjukkan ya Allah. Tapi seandainya kalau tidak ada waktu dekat, kan akan datang dalam proses yang lama, tetapkan ya Allah bagiku ya Allah. Nah, wa yassirhuli, dalam proses itu tadi ya Allah, maka mudahkanlah urusan tadi bagiku ya Allah. Makanya yusrun itu artinya mudah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, dalam surat Al-Insyirah itu. Artinya apa? Sesungguhnya setelah kesusahan, kesulitan, pasti kono akan dibarengi dengan kemudahan, kebahagiaan, keenaan. Dipertegas oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra, maka benar-benar saat temene setelah kesusahan, kesulitan, pasti di situ akan kemudahan. Maka seperti doa ini, yassirhuli ya Allah, mudahkanlah di dalam proses itu bagiku ya Allah. Ini berarti tingkatan apa sebenarnya? Tingkat kepasaran yang paling tinggi sudah. Makanya sholat istikharah itu kan tingkatan yang paling tinggi. Orang-orang yang betul-betul tauhidnya yang luar biasa, tasawufnya luar biasa. Kadang-kadang kita itu sholat istikharah kan sing didisina sik karepe dhewe. Nggih napa mboten? Dadi kaya-kaya iku sendikte Allah. Gurung-gurung wis ndikte kok. Atine ku wis ndikte. Ya Allah karepku ngene lho. Nggih napa mboten? Nah, kadang-kadang kan masih begitu. Nah, karena apa? Nafsu yang kadang-kala muncul. Ya Allah, karepe atine. Jarene Allah, "Lah wong awakmu njaluk petunjuk kon dikte aku." Kan gitu akhirnya. Nah,
Tsumma barik li fihi. Ya Allah, kemudian berilah barokah bagiku di dalam urusan itu tadi. Bapak Ibu, barokah niku napa sih? Barokah niku napa? Nggih berkat nek mari undangan niku lho. Niku barokah. Barokah niku napa? Az-ziyadah fil khair. Bertambahnya suatu kebaikan. Iku barokah. Mulane Bapak Ibu, nek wis mbahas barokah itu kula panjenengan sami banyak dalam hidup. Contoh, nyekolahno anak, nguliahno anak, koyo gak mampu. Tapi gini hati lho, paribasane bayaran titik, penghasilane titik. Tapi ya kok tiba-tiba anaknya lulus sampai sarjana. Barokah napa mboten? Barokah. Lah, ana sing donyane akeh, bayarane akeh. Tapi anake gak ana sing gak gelem sekolah, ana sing uji, ngapunten, ke sekolah gak gelem, kuliah yoga, tambah gawe masalah. Saulan pisan mesti urusan mbek polisi. Urusan apa niku? Lah, tapi donyane akeh. Lah ngenten iki barokah napa mboten? Mboten. Lah, oh artinya urusan barokah kebaikan, bertambah suatu kebaikan itu bukan dilihat dari besar kecilnya masalah harta pangkat. Bukti jenengan sedaya ya toh masang akan garam hidup pengalaman iki nyekolahno anak gitu sampai orang yang sukses. Ini bukti luar biasa barokah dalam hidup. Maka barokah dalam hidup itu ya toh makanya sampai disebut oleh Rasulullah inqata amaluhu. Putuslah anak Adam itu kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalasin sedekah jariyah au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Sing terakhir ini loh, au waladun soleh yad'ulah, atau anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tua lah. Anak sing soleh ini dalam proses menciptakan anak sing soleh iku mboten gampang loh. Barokah dalam hidup. Bukti ini cedak masjid, perkembangan masjid kali warung kopi wifi kata pundi saniki. Kita bangun masjid mentik-mentik tapi warung kopi suwake jejer-jejer. Perubahan dari keramik dadi napa niki? Dadi napa niki? Granit. Itu pun butuh perjuangan. Kita dari keramik ke granit dalam proses di lingkungan kita, warung kopi ku wis oleh 10. Nah, ini bukti. Kemudian anak-anak kita, kader-kader kita, lingkungan-lingkungan kita, dekat mana masjid dengan warung kopi wifi kalau disurvei? Nah, omahe dekat masjid, tapi nek masalah atine, nah warung kopi wifi. Ini bukti Bapak Ibu. Atine ngapunten, lambat laun yes begini ini, maka keprihatinan luar biasa. Maka barokah dalam hidup salah satunya adalah menjadikan anak soleh niku mboten gampang. Mulane alhamdulillah kula panjenengan sami omah sing cedhek masjid itu alhamdulillah barokahe gede. Paribasane jenengan kula panjenengan sami niku dikai pahala ketok moto iki lho. Pahala ketok moto. Kelihatan. Ya kan? Itu kadangkala orang tidak sadar ngapunten yo enggak gelem melengos. Adzan ganggu wong turu ae. Ngono atine sekan beduk-beduk adzan. Lah begitu
Jadi barokah itu adalah aziyadah fil khair, bertambahnya suatu kebaikan. Akhirnya dadi wong Jawa ki breakdown arti itu jadi berkat. Mulane nang mari kondangan mesti oleh berkat. Nek mulai gak nggo berkat meniki celatu. Ngundang wong gak ngei berkat. Nah, repot. Wis berkat dibuka, mulai lho sik dadi omongan maneh. Ngundang wong kok iwak tahu tempe tok iki lho. Lho, daging sak iris nisan. Lho, berkate diseneni. Nah, ngoten lah Bu. Nah, rata-rata lah dadi kadang-kadang berkat sing digawa mulih kula sik dibanding-bandingno. Padahal mestine alhamdulillah wis ngono tok. Nah, jadi orang sekarang itu opo ae dadi masalah. Berkat gak lapo-lapo dadi masalah. Ya kan? Begitu hebatnya setan itu menggoda manusia. Loh. Jadi sisi apapun itu sudah di masalah. Mulane kita berdoa selalu apa tadi? Membawa kebaikan di dalam hidup itu tadi. Lah, itu sing apik-apik. Nah, yang jelek seandainya doanya itu wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun, ya Allah. Lah ini itu tadi yang baik-baik. Ya Allah, seandainya saja Engkau yang maha tahu mengetahui bahwasanya urusan iki kok syarrun li, kok membawa kejelekan bagiku ya Allah. Jadi ini urusan masalah yang aku adukan ini ya Allah, kok sekiranya nggawa masalah jelek bagiku ya Allah. Nggih. Fitini, di dalam agamaku ya Allah. Contoh, beli rumah, milih rono gak cocok, rono gak cocok, kok dilalah, kok malah dicedekno masjid. Bagi dia dirapatno sak keluarga, rano maneh nek gak ikut tok pilihane. Waduh, iki cedek masjid iki bendina kudu nang masjid. Lah. Bagi dia mungkin jelek, tapi jarene Allah, kamu diberikan pintu untuk bertobat. Loh. Nah ini. Makanya alhamdulillah seperti saya di rumah itu didekatkan dengan masjid yang saya di Plumbungan itu. Jadi kalau topas nggak ngisi ya di rumah sana. Jadi teman-teman apa zamannya para jamaah juga tahu. Nah, kalau nggak di sana berarti keluar gitu aja akhirnya. Saya juga begitu, saya juga beban berusaha sama. Jadi enak rumah itu kalau dekat dengan masjid itu enak, ya kan? Begitu. Jadi seandainya itu ada masalah keburukan, kalau toh buruk lipitini dalam agama contohnya tadi wa ma'asi lan kehidupanku, makanya seperti saya kasih contoh kemarin ngapunten Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu Dr. Sukadiono MM. Dia seorang dokter. Tapi nyamin dokter itu gak wani nyuntik. Ya kan? Tapi jadi rektor. Mesti ini kenapa? Lulusan dokter berarti ten pundi rumah sakit, tapi jadi rektor. Berarti walaupun proses kuliahnya beliau adalah jurusan kedokteran, tapi Allah menentukan lain karena apa? Dia harus jadi pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi mesti nyekel napa niki? Suharum suntik, nggawa napa niki? Headset. Dokter niku lho. Lah kan gemreksa to?
Enggak dipakai sudah, lali paling wis carane. Napa niki? Tensi. Nah, tensi bareng lali carane. Maka yang dipegang apa? Pulpen, tanda tangan, mimpin rapat, ngoten niku. Ini contoh. Artinya proses hidup itu dilakukan, Allah nanti yang menentukan baik atau tidak di dalam menempatkan. Tapi juga diiringi dengan doa dan usaha. Itu contoh begitu. Dan balak dalam hidup ini juga masih banyak begitu itu. Ono sing bapak nih kepengin anaknya apa jenenge anaknya kepengin daftar jadi tentara. Tapi cari bapak nih, oh gak ndelok bodine gede dhuwur. Dadi tentara ya wis stop wis. Tapi cari bapak gak harus berjuang di jalan Allah ngopeni masjid kalau masalah dunia kalau kos-kosan akeh begitu. Artinya apa? Allah menunjukkan yang terbaik. Nah, di atas itu ada ridhonya orang tua. Begitu. Wa ma'asi wa akibati amri, lan akibat urusan itu maka auqala fi ajil amri wa ajilu fasrifu. Intinya di sini sama dengan tadi. Ya Allah, kalau toh itu membawa keburukan di dalam agamaku, kehidupanku, lan akibat urusan itu, maka segera dekatkan atau jauhkan itu. Fasrifhu anni, maka jauhkanlah sejauh-jauhnya terhadap diriku ya Allah. Kalau toh itu membawa kejelekan. Tuh. Wasrifni anhu, ya Allah, benar-benar jauhkanlah dariku ya Allah urusan itu tadi. Kan? Wa fakturli al khair, kalau toh keburukan tadi sudah, maka takdirkanlah bagiku sing apik-apik ya Allah, sing baik-baik tunjukkan ya Allah. Haitsu kana tsumma ardini bi, sampai saya ini merasa ridho terhadap keputusanmu yang baik itu ya Allah. Begitu. Jadi kalau sudah begini ini sudah mentok, harus puas. Begitu. Qala wa yusamma hajatuhu, rawahul Bukhari. Dan disebutkan dalam doa itu hajat kebutuhannya. Contoh, milih jodoh. Mungkin ojo kepengin nambah kawin maneh mboten, sing dereng maksude. Nah, atau mungkin masalah pekerjaan, disebutkan hajat yang di sholat tadi, istiqomah itu tadi. Pun mugi-mugi barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.